warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Arif Darmawan, mahasiswa program doktoral Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kali ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Pengembangan Proses Pemurnian Lemak Tengkawang, Sorea Phenoptera, dan studi kelayakan aplikasinya untuk bahan baku pangan dan kosmetik. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah Indonesia mengimpor sebanyak 20.880.060 kg lemak nabati padat. Lemak nabati padat tersebut diimpor dari berbagai negara, salah satunya adalah shea butter. Lemak nabati impor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, seperti kebutuhan bahan baku pangan, bahan baku kosmetik, bahan baku farmasi, dan bahan baku lainnya. Sehingga dibutuhkan sumber lemak nabati lokal untuk menggantikan lemak nabati impor tersebut. Salah satu dari lemak nabati lokal yang dapat digunakan adalah lemak tengkawang. Lemak tengkawang berasal dari pohon tengkawang yang merupakan endemik Kalimantan. Pohon tengkawang sendiri banyak dimanfaatkan, baik kayu dan bijinya. Lemak tengkawang berasal dari biji pohon tengkawang dan mengandung banyak asam lemak yang tinggi, seperti asam oleat, asam palmitat, maupun asam stearat, sehingga dimanfaatkan sebagai lemak nabati. Beberapa perusahaan kosmetik dan pangan mulai tertarik menggunakan bahan baku lokal seperti lemak tengkawang dikarenakan harga yang murah dan mudah untuk didapatkan. Oleh karena itu, lemak tengkawang berpotensi menjadi bahan baku kosmetik dan pangan disebabkan tingginya kandungan asam lemak. Penelitian lemak tengkawang memiliki potensi baik secara ilmiah maupun ekonomi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah rendahnya kualitas mutu lemak tengkawang disebabkan dua parameter, yaitu tingginya angka asam dan tingginya angka peroksida. Dua parameter tersebut disebabkan adanya proses pengolahan lemak tengkawang yang masih dilakukan secara tradisional, yaitu dengan menggunakan proses pengasapan dan kompresi manual yang akan menurunkan kualitas dari lemak tengkawang itu sendiri. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kualitas lemak tengkawang sesuai standar bahan baku, yaitu sesuai dengan standar SNI nomor 2903 tahun 2016. Serta mendapatkan kondisi proses yang menghasilkan lemak tengkawang yang sesuai dengan standar. Batasan masalah dari penelitian ini adalah jenis tengkawang yang digunakan adalah tengkawang tungkul, yaitu Sorea Phenoptera. Keterbaruan atau novelty dari penelitian ini adalah menggunakan proses bleaching ultrasonik dengan bantuan sonikator, serta adanya soft deodorization dengan temperatur yang lebih rendah, yaitu pada temperatur sekitar 100 hingga 180 derajat. Selanjutnya akan dihasilkan produk bahan baku pangan dan kosmetik sesuai standar, yang mana salah satunya adalah produk kosmetik dengan kandungan antioksidan tinggi berbahan dasar tengkawang, serta adanya penentuan hasil kelayakan ekonomi dari pabrik lemak tengkawang menggunakan Superpro Designer. Hipotesis dari penelitian ini adalah proses perlakuan, yaitu degamming, netralisasi, bleaching, dan deodorisasi dapat meningkatkan kualitas lemak tengkawang. Lalu, kelayakan pabrik pengolahan dapat diperoleh menggunakan simulasi Superpro Designer. Berikut adalah state of the art beberapa penelitian di bidang lemak tengkawang maupun pengolahan lemak pada umumnya. Pada penelitian ini, akan dilakukan proses degamming, netralisasi, bleaching, dan deodorisasi pada lemak tengkawang, serta adanya pengujian sifat fisikokimia dan kelayakan ekonomi dari pabrik tengkawang. Tengkawang sendiri merupakan tanaman yang termasuk ke dalam famili Diptocarpaceae, genus Sorea, dan spesies Sorea Phenoptera. Asal tanaman tengkawang sendiri berasal dari daerah endemik Kalimantan. Lalu buah tengkawang dapat digunakan untuk bijinya untuk menghasilkan lemak tengkawang itu sendiri. Biji tengkawang dikenal dengan nama Borneo tallow nut, yang mana lemak tengkawang itu sendiri dikenal dengan nama Ilepo butter. Dan lemak tengkawang digunakan dalam berbagai macam bahan baku, seperti bahan baku lilin, sabun, campuran coklat, dan lain sebagainya. Kandungan lemak tengkawang mencapai 50-70%.
serta memiliki sifat fisik berupa wujud padat pada suhu ruang maupun suhu kamar. Kadar asam lemak tidak jenuh dan jenuh dalam tengkawang masing-masing senilai 40,2 dan 59,8%. Berikut adalah syarat mutu bahan baku lemak tengkawang berdasarkan SNI nomor 2903 tahun 2016. Berikut adalah salah satu parameter yang akan menjadi uji coba, yaitu adalah asam lemak bebas memiliki maksimum sebesar 3,5%. Berikut adalah proses pemurnian dari lemak tengkawang, yaitu adalah proses degamming dengan menghilangkan pengotor gam menggunakan asam fosfat, proses neutralisasi untuk menghilangkan free fatty acid atau FFA dengan bantuan alkali, dan menurunkan kadar FFA di bawah 10%, proses bleaching, yaitu adalah proses menghilangkan zat warna dan sisa kotoran dengan bantuan absorben seperti bentonite, yang tujuannya mengurangi bilangan peroksida dan menurunkan kadar zat warna. Dan terakhir adalah proses deodorisasi, yang bertujuan untuk menghilangkan bau dan rasa tidak sedap serta menurunkan kadar FFA di bawah 1%. Salah satu proses novelty pada penelitian ini adalah new bleaching process menggunakan sonikasi, yang mana itu akan menaikkan efektivitas pengurangan zat warna, mengurangi waktu proses bleaching, dan mengurangi kebutuhan absorben untuk proses bleaching itu sendiri. Selanjutnya, akan uji kelayakan ekonomi setelah didapatkan hasil dari laboratorium maupun dari skala pilot menggunakan SuperPro Designer. Hasil yang didapatkan berupa analisis ekonomi seperti IRR, payback period, NPV, dan lain-lain. Berikut adalah alur penelitian pada penelitian ini. Yang pertama itu adalah persiapan pengadaan bahan. Yang pertama adalah aktivasi dari bentonite dan pretreatment tengkawang. Aktivasi dari bentonite itu untuk meningkatkan kualitas dari bentonite sendiri yang akan digunakan pada proses bleaching. Lalu pada proses tengkawang itu ada degamming, neutralisasi, bleaching, dan juga ada deodorisasi. Selanjutnya setelah proses ini selesai, maka akan dilanjutkan tahap berikutnya, yaitu adalah proses kelayakan ekonomi. Sehingga kesimpulan sementara pada presentasi ini adalah proses pemurnian yang akan dilakukan adalah degamming, neutralisasi, bleaching, dan deodorisasi. Parameter kualitas yang diuji adalah angka asam dan bilangan peroksida. Uji kelayakan ekonomi dilakukan setelah mendapat data analisis tengkawang. Berikut adalah salah satu daftar pustaka yang digunakan. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.